Welcome back to James Bond Indonesia, here with your host Batista Adventura. Film James Bond merupakan salah satu franchise film terpanjang dan tersukses di dunia perfilman. Karena kita tahu bahwa film James Bond itu sendiri sudah dirilis sejak tahun 1962 melalui film Dr. No dan film yang terbaru yaitu No Time to Die yang diperankan oleh Daniel Craig di tahun 2021. Tapi tahukah kalian bahwa sepanjang 1962 sampai dengan 2021, franchise James Bond itu sendiri mengisahkan atau menyimpan beberapa fakta menarik yang mungkin belum pernah kalian dengar atau mungkin belum pernah diungkapkan di sosial media. Pada kesempatan kali ini, kami James Bond Indonesia telah merangkum 7 fakta menarik yang pernah ada di franchise James Bond. Tetapi sebelum masuk ke video pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman semuanya, supaya yang lainnya juga mengetahui update dari James Bond Indonesia. Yuk kita mulai pembahasannya. Di urutan yang pertama, kita memiliki film James Bond pertama tanpa Ian Fleming. Kita tahu bahwa franchise James Bond itu sendiri dipengaruhi atau diadopsi dari karya novel yang diciptakan oleh Ian Fleming, sang penulis. Tetapi tahukah kalian bahwa ternyata ada satu film James Bond yang tidak menggunakan penulisan dari Ian Fleming, yaitu di film The Spy Who Loved Me di tahun 1977. Film tersebut merupakan film pertama dalam seri James Bond yang tidak mengadopsi atau tidak melibatkan Ian Fleming secara langsung dalam penulisannya atau dalam alur cerita film tersebut. Meskipun tidak mengadopsi secara penuh terkait dengan karyanya Ian Fleming, tetapi cerita yang di dalam The Spy Who Loved Me ini masih terinspirasi dari beberapa film James Bond sebelumnya yang telah dibuatkan novelnya oleh Ian Fleming. Dan tentu saja The Spy Who Loved Me ini sendiri dimainkan oleh Roger Moore. Yang kedua adalah penampilan di film paling lama. Seperti yang kita sampaikan di opening bahwa film James Bond atau franchise James Bond ini sendiri merupakan salah satu franchise film yang terlama dan tersukses di dunia perfilman. Karena kita tahu bahwa film James Bond itu sendiri sudah ada sejak tahun 1962 dan sampai sekarang masih tetap eksis dengan menerbitkan atau menampilkan film terbarunya yaitu No Time to Die di tahun 2021 yang lalu. Total dari 1962 sampai dengan 2021 sudah ada 25 film franchise James Bond yang telah diterbitkan atau telah dimainkan di layar lebar. Sejak pertama kali tadi kami sampaikan, film pertamanya itu adalah Dr. No dan yang terbaru adalah No Time to Die. Jadi itulah mengapa kami sampaikan bahwa James Bond itu sendiri merupakan salah satu franchise film yang terlama dan tersukses. Karena sampai dengan saat ini masih eksis dan masih banyak diperbincangkan oleh banyak orang. Yang ketiga adalah tentang Bond dan alkohol. Di setiap film James Bond, Bond selalu ditampilkan atau ditunjukkan dengan meminum minuman alkohol atau minuman-minuman keras gitu ya. Nah, selain martini yang sering disampaikan oleh Bond dengan tagline-nya Shaken Not Stirred, tetapi juga dia dikenal untuk mengonsumsi banyak minuman lain ya, minuman keras lainnya selain vodka martini, yaitu seperti whisky, champagne, atau bahkan bir. Dia pernah minum di beberapa film James Bond. Nah, hal ini mencerminkan apa? Hal ini mencerminkan bahwa gaya hidupnya Bond itu selain dia yang super cool, super dingin, kemudian juga beringas karena dengan keterampilannya untuk mengeksekusi lawannya, tetapi juga menampilkan sisi kemewahan atau luxurious dari seorang agent ini sendiri. Sehingga tidak menyangka atau tidak salah kaprah bahwa Bond itu sendiri adalah salah satu karakter yang flamboyan dan juga glamor karena dikelilingi dengan barang-barang mewah termasuk dalam hal minuman. Medium dry martini, lemon peel, shaken, not stirred. Vodka? Of course. Vodka martini. Shaken, not stirred. Vodka martini, shaken, not stirred. One medium dry vodka martini, mixed like you said, sir, and not stirred. Thank you. Stirred, not shaken. That was right, wasn't it? Shaken or stirred? Do I look like I give a damn? Yang keempat terkait dengan karakter yang paling berpengaruh atau karakter James Bond itu paling berpengaruh. Mengapa kami sampaikan demikian? Karena
James Bond, ya seperti kami sampaikan sebelumnya bahwa ini merupakan salah satu franchise film terlama dan tersukses karena sudah ada sejak tahun 1962, sehingga karakter James Bond ini ibarat kata menjadi inspirasi bagi film-film lainnya atau katakanlah bagi karakter-karakter lainnya untuk muncul yang genrenya sama, genrenya tentang mata-mata atau agent. Contohnya adalah seperti Ethan Hunt di Mission Impossible, karena kita tahu dia Mission Impossible itu sendiri baru muncul di sekitar tahun 1990-an. Kemudian ada juga Jason Bourne dari Bourne Identity juga muncul di 2000-an awal. Nah, sehingga James Bond itu sendiri menginspirasi lah istilahnya gitu ya, menginspirasi kedua karakter tadi untuk hadir menjadi alternatif lain lah sebagai seorang agent. Karena yang satu agen dari Inggris, duanya lagi tuh satunya dari agen Amerika istilahnya seperti itu ya, dan satunya lagi tuh dia nggak ada induknya si Jason Bourne karena dia bergerak sendiri. Dan itulah karena kesuksesannya tadi, karena kepopulernya tadi, dan juga karena lamanya dengan banyak historisnya, James Bond dianggap sebagai inspirasi dari agen-agen atau karakter agen-agen yang lainnya di film yang lain. Yang kelima adalah terkait dengan James Bond dan Bond Girls. Kita tahu bahwa di setiap film Bond itu sendiri selalu menampilkan karakter Bond Girls atau gadis Bond yang selalu menemani Bond untuk menjalankan misinya. Kita sebenarnya juga sudah pernah membuatkan 7 deretan aktris-aktris yang pernah bermain di film Bond, dan kami kategorikan sebagai 7 aktris tercantik yang pernah ada di film Bond. Jika kalian penasaran untuk menonton full videonya, silahkan klik link di atas ini untuk menontonnya. Nah, kembali lagi ke laptop. Film James Bond terkenal dengan kemunculan wanita-wanita cantik yang menjadi Bond Girls. Dan tentu saja dengan kehadiran Bond Girls itu sendiri menjadi daya tarik sendiri. Karena apa? Karena karakter-karakter tersebut membawa pembawaan yang berbeda atau istilahnya membawa karakter yang berbeda dan juga membawa approach yang berbeda dengan Bond. Sehingga menimbulkan hubungan romantis dengan Bond, atau juga berakhir dengan kisah tragis. Itu semuanya sudah kami rangkum. Silakan jika yang penasaran silakan klik link di atas tadi untuk menonton full videonya. Nah, beberapa contohnya saja ya, contohnya yang pernah muncul di film Bond itu sendiri adalah perannya Ursula Andress di film Dr. No sebagai Honey Rider. Kemudian juga ada Vesper Lynd yang diperankan oleh Eva Green di dalam film Casino Royale. Dan salah satu contoh lagi adalah Ana de Armas di film yang terbarunya yaitu di Not On Today sebagai Paloma. Karakter-karakter tadi menjadi bagian ikonik dari setiap film karena sekali lagi di setiap film Bond itu dengan karakter Bond Girls yang berbeda-beda membawa karakter, membawa approach yang berbeda-beda pula, sehingga satu film dengan film lain itu berbeda dari hal karakter dan juga approach. Dan itulah yang menjadi daya tarik sendiri bagi film Bond. Yang keenam terkait dengan penulisan yang masih berlanjut. Meskipun penulis utama dari film atau franchise James Bond ini sendiri adalah Ian Fleming yang sudah meninggal tahun 1964, tetapi tahukah kalian bahwa sebenarnya James Bond itu sendiri masih terus dituliskan atau cerita James Bond ini masih terus dikembangkan melalui penulisan buku atau novel. Tetapi memang sayangnya belum di layar lebarkan atau belum difilmkan. Dan bahkan isunya akan ada spin-off tentang James Bond. Entah itu dia spin-off terkait dengan masa mudanya Bond, atau terkait dengan Bond Girls yang menjadi agent dan lain sebagainya. Itu masih menjadi rumor, dan memang sudah dituliskan dalam buku. Sekali lagi di dalam spin-off itu sudah dituliskan dalam buku, tetapi memang belum di layar lebarkan. Nah, siapa saja penulis yang melanjutkan karya masterpiece-nya Ian Fleming ini? Mereka diantaranya adalah John Gardner dan juga Raymond Benson. Nah, buku-buku yang mereka lanjutkan itu tentu saja masih melanjutkan karya yang sudah dibuat oleh Ian Fleming, dan tentu saja tapi dengan pendekatan yang berbeda, karena ada yang menuliskan tentang masa mudanya Bond, atau ada yang berfokus pada karakter Bond Girls yang menjadi seorang agent. Kita patut menunggu, patut bersabar, karena ini sangat berbeda ya, maksudnya ini pasti akan menarik terkait dengan film-film spin-off ke depannya kalau misalkan ada gitu ya. Jadi kita patut untuk menunggu dan tentu saja kita harus bersabar akan hal itu. Dan fakta yang menarik
yang terakhir adalah terkait dengan maksud dari Agent 007 atau kode 007. Apakah kalian tahu sebenarnya maksud dari 007 itu apa? Mungkin sebagian besar dari kita menganggap bahwa itu hanyalah kode biasa, sebagai kata lainnya sebagai code name ya, istilahnya code name atau nama samaran dari seorang agent. Tetapi sebenarnya 007 itu sendiri memiliki sebuah makna. Dan tentu saja 007 itu menjadi ciri khasnya Bond, menjadi identitasnya James Bond. Yang mengindikasikan atau maksud dari 007 itu sendiri adalah agen yang mempunyai lisensi untuk membunuh atau license to kill. Ini artinya bahwa Bond diberikan izin oleh pemerintah Inggris untuk menggunakan kekerasan tanpa harus menghadapi konsekuensi hukum. Artinya dia diberikan kebebasan untuk mengeksekusi lawannya atau mengeksekusi atau katakanlah menjalankan misinya itu terserah dari Bond. Yang penting misinya selesai dan juga dia bisa mengamankan Inggris, seperti itulah istilahnya. Sehingga dia tidak diberikan privilege gitu ya, privilege kalau misalkan ternyata dia membunuh orang atau dia bahkan mencuri data untuk kepentingan negara, itu tidak akan kena hukuman. Nomor 00 tidak hanya 007 ya, karena kita di beberapa film dipertontonkan atau dikasih tahu bahwa ada juga agent-agent lain yang menggunakan nomor-nomor yang lain. Misalkan di GoldenEye itu ada 006, lalu di Spectre sebenarnya juga pernah di-mention terkait dengan 009, agent selanjutnya dari Bond. Tapi memang nomor 00 itu sendiri tidak hanya 007 tapi juga 00 yang lain menunjukkan bahwa agen itu yang mengemban atau menggunakan nomor 00 memiliki kebebasan ekstrim untuk menjalankan misinya. Karena dia dibebaskan dari hukum atau dilepaskanlah dari segala tuntutan hukum kalau misalkan dia menimbulkan atau melakukan tindakan kekerasan seperti itu istilahnya, atau pelanggaran-pelanggaran terkait dengan menjalankan misi. It's a shame really, she was meant for you, but she's been reassigned to 009. But you can have this. Does it do anything? It tells the time. Demikianlah fakta-fakta menarik yang kami rangkum dari franchise James Bond. Dan ini tentu saja merupakan versi dari James Bond Indonesia. Maka kalau misalkan dari teman-teman yang ternyata memiliki pendapat lain atau memiliki fakta yang belum kami tuliskan atau belum kami cantumkan di dalam video ini, silakan berikan komentar kalian di dalam kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut terkait dengan fakta-fakta menarik yang ada di franchise James Bond. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada semuanya yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share kepada rekan-rekan atau teman-teman yang lain, khususnya adalah Bond fans. Karena sekali lagi channel ini adalah channel khusus, channel yang membahas tentang James Bond. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang penasaran tentang dunia James Bond atau bahkan juga ada Bond fans, James Bond fans gitu ya, silakan bergabung bersama kami karena kami masih membutuhkan support dari teman-teman semua. Kami membutuhkan bantuan dukungan dari teman-teman semuanya supaya channel ini bisa berkembang lebih besar lagi dan lebih pesat lagi. Karena channel ini juga merupakan satu-satunya channel James Bond yang berasal dari Indonesia. Karena memang meskipun di luar negeri itu sudah banyak channel-channel yang membahas tentang James Bond, tetapi kalau di Indonesia ini barulah kami yang pertama untuk membahas tentang James Bond di Indonesia. Makanya sekali lagi kami mohon support dan dukungannya supaya kami bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih besar lagi ke depannya. I will see you guys on my next videos. Batista Adventure out. See ya.